Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran kalkulus dengan menggunakan buku referensi karya Parcel, Verberg, dan Rigdon. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas terkait apa itu limit dan bagaimana menentukan limit secara intuitif. Pada sesi kali ini kita akan membahas subbab 1.2 yang mana di sini kita akan melihat definisi limit yang lebih lengkap lagi, lebih jauh lagi sehingga dari nilai limit yang kita bisa tentukan secara intuitif kemarin itu bagaimana kita membuktikannya secara matematis. Oke, untuk memahami definisi limit tersebut, kita akan berangkat dari sebuah contoh kasus dulu ya. Nah, di sini kita mau menggambarkan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 3x kuadrat, di mana di situ kita mau tunjukkan harus seberapa dekat X dengan 2 agar secara pasti Fx itu berada dalam jarak 0,05 dari 12. Nah, kalau kita lihat di sini kemarin kita sudah sempat menyinggung konsep jarak di bab 0 ya. Kalau kita punya di sini 12, berarti titik yang berjarak 0,05 dari 12 itu berarti adanya di sebelah sini. Ya, ini jaraknya 0,05 ya 0,05 dan juga bisa dari sebelah kiri 12 ya, jaraknya juga 0,05. Berarti untuk titik yang sebelah kiri 12 kita dapatkan dari 12 kurang 0,05 sementara yang di sebelah kanan 12 kita dapatkan dari 12 tambah 0,05. Ini kan berarti di sini adalah 11,95 dan yang di sini menjadi 12,05. Kita dapatkan dua titik yang berjarak ini 0,05 dari 12. Ya, itu berarti apa? Itu berarti kita punya fx-nya itu dia berada pada rentang 11,95 dan 12,05. Oke, nah di sini untuk garis Y sama dengan fx-nya itu tergambar pada gambar yang ini ya. Oke, kita lihat ini untuk Y sama dengan 3X. Tadi begini gambar kurvanya. Nah, kita lihat yang mana di sini titik X sama dengan 2 itu di sini. Dan kita lihat fx-nya yang sama dengan 12 itu ada di sini. Ya, jadi kita mau cari seberapa jauh sih jarak suatu titik dari dua ini sehingga bisa memastikan kalau dia itu akan menghasilkan fx yang jaraknya itu adalah 0,05 dari 12. Nah, dari persamaan Y sama dengan 3X kuadrat itu kita dapatkan kalau eh, Y sama dengan 3X kuadrat berarti kita dapatkan ya tulis dulu ya, Y sama dengan 3X kuadrat itu kita dapatkan berarti X kuadrat itu sama dengan Y per 3 atau X sama dengan Y per 3 akar Y per 3 ya. Ini kalau kita rasionalkan penyebutnya kita akan dapatkan eh, oh tidak perlu ya, kita tidak perlu rasionalkan penyebutnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau untuk mendekati ini, untuk mencari yang ini tadi, fx yang bersesuaian dengan ini, kita bisa tentukan nilai x-nya itu yang pertama untuk fx-nya sama dengan 11,95 itu, ya kita bisa dapatkan dia itu dari x-nya berarti sama dengan akar dari 11,95 per 3 ya. Sementara untuk yang jarak yang batas yang satunya 12,05 kita dapatkan kalau x-nya itu sama dengan akar 12,05 per 3. Nah, dari sini kalau kita selesaikan ini menggunakan kalkulator kita akan dapatkan kalau untuk fx yang bersesuaian ini fx di interval 11,95 sampai 12,5 kita dapatkan nilai x itu dari akarnya ini yang pertama itu adalah sekitar 1,99583 ya. Sementara untuk yang batas kanannya itu sebelah sini itu didapatkan 2,00416 ya. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya itu memang menuju 2 ya. Jadi menuju 2. Kita kelihatan gambarnya di gambar yang ketiga ini. Lihat di sini untuk ini.
Ya, ini setelah gambar yang ini tadi dia diperbesar ya, skalanya diperbesar, akan kelihatan di sini jaraknya. Ketika fx-nya itu dia di rentang ini, 11,95 sampai 12,5, ternyata kita dapatkan nilai x yang bersesuaian itu ada di rentang ini ya. Yang mana dua-duanya itu dia menuju 2, yaitu tadi akar 11,95/3 itu sama dengan 1,99583 dan akar 12,5/3 itu sama dengan 2,00416. Oke. Nah, ini tadi. Oke, nah sekarang kita bisa saja juga mencari seberapa dekat nilai x dekat dengan 2 untuk misalnya fx itu berada dalam jarak 0,01 dari 12. Itu caranya akan sama ya dan kita akan dapat tepat berapa rentang nilai x itu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita mau cari jarak yang lebih kecil. Misalnya kita mau cari x yang seberapa dekat x dengan 2 untuk rentang jarak 0,01 misalnya 0,001 misalnya dari 12 ya. Kita bisa cari jarak sekecil apapun ya di mana jarak ini walaupun dia di mana x-nya nanti itu dia akan semakin fx-nya akan semakin dekat dengan 12 dan x-nya juga semakin dekat dengan 2 tapi dia tidak pernah sama dengan 2 ya. Begitu juga fx-nya dia tidak pernah sama dengan 12. Nah, dari sini dari konsep dasar ini yang saya sudah gambarkan, kita akan melihat bagaimana definisi tepat dari limit yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, kita mengingat kembali dulu konsep jarak ya. Jadi kemarin konsep jarak kita sudah singgung di bab 0, itu yang mana kalau kita gambarkan sebuah garis ya, kita punya dua titik yaitu titik A dan B. Ya, kita mau mengetahui tujuannya jarak antara titik A dan B ya. Jadi kalau misalnya kita punya A-nya di sini, kita punya dua kemungkinan ya. Bisa saja nilai B-nya ada di sini atau bisa juga nilainya B-nya ada di sini. Kalau ada di sini B-nya berarti ini kita dapatkan kalau A itu kurang dari B yang mana kita bisa mengakibatkan kalau jaraknya itu sama dengan A B ya. B dikurang A. Sementara untuk yang bagian yang ini kita dapatkan B-nya yang kurang dari A, di mana jaraknya itu dia didapatkan dari A kurang B. Ingat sekali lagi kalau jarak itu dia tidak boleh bernilai negatif. Nah, makanya untuk kemudahan perhitungan nilai jarak ini dimunculkanlah yang namanya konsep nilai mutlak ya. Jadi kita menentukan jarak antara titik A dan B itu dia disimbolkan dengan nilai mutlak A kurang B ya atau bisa juga dituliskan nilai mutlak B kurang A ya yang mana ini kita tahu nilainya selalu positif. Jadi terserah B mau di sebelah kiri A atau sebelah kanan A, dia nilainya nanti kalau kita kurangkan hasilnya negatif atau positif, dia akan tetap positif karena menunjukkan jarak ya. Oke, nah ini akan sebagai pengantar untuk mengenal lebih jauh lagi bagaimana definisi limit yang mau kita pahami. Oke, jadi sebelum masuk ke definisi limit, kita akan mengenal dulu simbol baru, yaitu epsilon dan delta. Ya, yang mana nanti epsilon dan delta ini akan kita gunakan pada semua pembuktian terkait limit. Epsilon dan delta itu dia merupakan sebarang bilangan real positif, ya. Yaitu adalah sebarang bilangan real positif. Nah, jadi ini epsilon nanti dia akan berhubungan dengan L atau fx-nya, sementara delta nantinya akan berhubungan dengan titik x-nya. Kita lihat yang pertama kita mau melihat yang dimaksud dari fx berada dalam epsilon dari L itu seperti apa ya. Jadi ini dia sama tadi seperti kita mau menentukan fx berada dalam 0,05 dari 12. Sini saya gambarkan di dalam grafik untuk gambarannya ya. Misalnya di sini titik L-nya kita mau cari
jarak fx ke titik L, yang mana dia itu tidak boleh lebih besar dari epsilon. Ya, berarti kita bisa tuliskan di sini jaraknya, yang mana ini dia itu menunjukkan letak dari fx ya, kemungkinan nilai-nilai fx, kemungkinan letak fx-nya, dan batasnya itu adalah tadi kalau untuk epsilonnya 0,05 dan 12 ya, kita dapatkan tadi batasnya dari 12 kurang 0,05. Ya, jadi di sini seperti L dikurang epsilon dan 12 ditambah 0,05. Berarti ini dia kalau untuk L dan epsilon, jadi L tambah epsilon ya. Jadi kita jaraknya fx ke L itu adalah pada rentang L kurang epsilon dan L tambah epsilon. Ini berarti kita bisa tuliskan simbolnya itu, ini berarti maknanya kalau nilai fx itu dia berada pada rentang L kurang epsilon dan L tambah epsilon. Ya. Atau ekuivalen, ini dia ekuivalen dengan nilai mutlak fx kurang L itu dia kurang dari epsilon. Ya, kita tahu tadi, apalagi namanya konsep jarak itu dinyatakan dengan nilai mutlak ya. Jadi kalau kita tahu jaraknya antara fx ke L itu dia tidak boleh lebih besar dari epsilon, ya itu berarti kita tuliskan kalau nilai mutlak fx kurang L itu dia kurang dari epsilon. Ya, atau kita bisa tuliskan fx berada pada interval terbuka L kurang epsilon sampai L tambah epsilon. Nah, selanjutnya kita mau lihat bagaimana kalau mengatakan X itu dia sangat dekat tetapi tidak sama dengan C untuk suatu delta. Ya, kita kembali ke gambar yang ini tadi. Nah, kita lihat, jadi ada titik C di sini, ada titik C di sini. Yang mana kita mau lihat jaraknya X itu ke C, tapi dia tidak pernah sama dengan C, artinya X tidak sama dengan C, artinya jaraknya tidak sama dengan 0 ya, untuk suatu delta. Ya, jadi di sini kita punya juga delta, jaraknya itu untuk adalah delta, bukan, jaraknya itu dia ada pada rentang C kurang delta dan C tambah delta. Ya, jadi ini yang di sini tadi dia menunjukkan rentang untuk nilai X ya. Rentang untuk nilai X-nya. Nah, di sini kita bisa katakan kalau si X itu berada pada interval terbuka C kurang delta dan C tambah delta ya. Nah, atau kita tuliskan dalam notasi nilai mutlak itu sebagai X, nilai mutlak X kurang C itu kurang dari delta. Nah, tadi kita sudah tahu kalau misalnya konsep X-nya itu dia bisa sedekat apapun dengan C, tetapi dia tidak boleh sama dengan C. Nah, kita lihat kalau misalnya X dia sama dengan C, itu berarti apa? Itu berarti jaraknya X kurang C itu akan sama dengan 0. Ya, karena ini dia tidak boleh, makanya untuk selain nilai mutlak X kurang C itu dia kurang dari delta, kita harus pastikan juga dia itu lebih besar dari 0. Ya, karena X tidak pernah sama dengan C. Ini juga menunjukkan kalau X itu dia berada pada rentang C kurang delta sampai C tambah delta. Nah, oke, gambaran ini dia mengarahkan kita tuh ke kesimpulan apa? Ke kesimpulan kalau misalnya kalau kita mau mencari nilai limit ya, nilai limit ke suatu titik C ya, yang mana nanti X-nya itu dia bergerak
menuju C, ya, pasti untuk nilai mutlak X kurang C itu dia pada rentang delta tertentu, pada suatu delta tertentu, kita pasti bisa, apalagi namanya? Oh bukan ya, terbalik ya. Untuk, nilai limit X yang menuju C ya. Jadi untuk nilai fx itu yang pada rentang, L kurang epsilon sampai L tambah epsilon ini, jadi untuk semua epsilon ya atau kita bisa katakan untuk sebarang epsilon apapun yang kita punya ya, kita akan pasti menemukan suatu nilai delta yang mengakibatkan nanti dari, eee, fx yang ada pada rentang ini, kita pasti menemukan X yang pada rentang ini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat definisi limitnya. Nah, jadi definisi limit itu dikatakan limit X menuju C fx dari fx itu sama dengan L, itu berarti untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ya untuk setiap epsilon besar dari 0 pasti terdapat delta lebih besar 0 yang bersesuaian sedemikian sehingga jika nilai mutlak epsilon kurang C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka nilai mutlak fx kurang L itu kurang dari epsilon. Ya. Atau kita bisa katakan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0 yang bersesuaian, sedemikian sehingga jika jarak titik X ke C itu dia kurang dari delta, maka jarak Fx kurang L itu pasti kurang dari epsilon. Ya. Oke, kita akan lihat gambarannya di sini ya. Nah, misalnya, oke, jadi kita berangkat dari gambar yang pertama ini. Untuk setiap di sini, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya. Jadi apapun epsilon yang kita punya, ya, itu pasti kita akan dapatkan delta ya, pasti terdapat delta yang lebih besar dari 0 sedemikian sehingga kalau misalnya jarak X ke C itu kurang dari delta yang ini ya, digambarkan dengan ini, itu pasti kita akan mengarah ke sini. Ya, pasti kita akan mengarah ke fx, jarak dari fx ke L itu kurang dari epsilon. Nah, kita lanjutkan ke contohnya ya. Oke, nah untuk lebih jelasnya itu kita akan melihat pembuktian limit dengan menggunakan definisi yang tadi. Nah, sekarang ketika kita sudah punya tadi definisi menggunakan epsilon delta, itu berarti untuk pembuktian limitnya kita akan mencari delta dan epsilon ini. Yang kita lihat tadi karena pernyataannya itu adalah untuk setiap epsilon, berarti kita tahu kalau epsilon itu dia sudah ada di awal ya. Epsilon itu sudah ada. Jadi epsilon itu dia sudah ada di awal ya, sudah ada. Nah, tujuannya kita itu apa? Tujuannya kita adalah mencari delta yang sesuai ya. Nah, mencari delta yang sesuai. Nah, contoh mudahnya ya, misalnya di sini kita punya limit X menuju 1 ya. 2X tambah 1. Kita mau buktikan nilai limitnya. Tadi kita lihat pada saat contoh kasusnya itu L itu diberikan di awal. Nah, pertanyaannya dari mana kita dapatkan L itu? Ini kita sudah bahas di penentuan limit di sesi sebelumnya. Kita bisa mendapatkan secara intuitif kalau misalnya X-nya itu dia. Nah, kalau misalnya X-nya itu dia menuju 1 atau semakin dekat ke 1 itu artinya nilai ini 2X tambah 1 akan semakin dekat ke 2 kali 1 tambah 1 atau sama dengan 3 ya. Itu secara intuitif. Nah, untuk itu kita harus membuktikannya dengan menggunakan konsep epsilon delta ini. Nah, sekarang misalnya kita punya
epsilonnya kan sudah ada di awal ya. Kita epsilon ini kita harus menentukan sebarang karena untuk setiap ya. Kemudian kita ambil contohnya epsilonnya itu sama dengan 0,01. Jadi berdasarkan definisi limit tadi itu kita mau tentukan eh, mau mencari delta yang mana yang mana nantinya fx-nya atau 2x tambah satunya itu dikurang 3 ya, L-nya kan 3 itu dia akan kurang dari epsilon. Kita mau cari deltanya itu apa? Nah, sekarang dengan menggunakan sedikit aljabar, ya, kita bisa menentukan delta tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dari sini. Ya, dari sini kita lihat, kalau misalnya kita selesaikan ini secara aljabar, kan kita akan dapatkan kalau nilai mutlak 2x tambah 1 kurang 3 ya. Itu kurang dari epsilon. Atau kita dapatkan 2x dikurang 2 itu kurang dari epsilon. Ini berarti kita gunakan sifat distributif, 2-nya keluarkan. Ini jadi sama dengan x dikurang 1 ya. Oke, ini dia kurang dari epsilon. Ini dia ekuivalen dengan 2 dikali nilai mutlak x kurang 1 ya. Dari mana kenapa bisa seperti ini? Kalian bisa cek kembali pembahasan di di bab 0 tentang nilai mutlak. Nah, ini kurang dari epsilon. Ini berarti apa? Ini artinya nilai mutlak x kurang 1 itu harus kurang dari eh, epsilonnya berapa tadi? 0,01 ya. 0,01 per 2 ya. Di sini artinya apa? Kita bisa pilih deltanya itu sama dengan 0,01 per 2 ya. Jadi prosesnya itu seperti ini. Untuk mencari delta persesuaian, kita bisa lihat jabarkan ini secara aljabar. Tujuan kita ini secara aljabar pada akhirnya akan mengarahkan kita ke bentuk delta yang bersesuaian. Nah, untuk contoh-contoh pembuktian nilai limit menggunakan epsilon delta ini, kalian bisa lihat ke penjelasan video saya sebelumnya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya untuk belajar secara lebih detail bagaimana pembuktian limit menggunakan epsilon delta tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya kita pilih nilai epsilon lain ya bukan 0,01, apakah tetap kita dapatkan deltanya? Ya. Jawabannya ya. Ya, jadi apapun nilai epsilon yang kita pilih, ya misalnya di sini kita pilih epsilonnya sama dengan 0,000001. Dengan proses yang sama dengan ini tadi, dengan proses yang ini, kita bisa tentukan kalau kita bisa pilih delta itu nantinya sama dengan 0,000 berapa nolnya? 5 ya. 0,1 per 2 ya. Begitu seterusnya. Jadi apapun nilai epsilonnya sekecil apapun yang penting bukan sama dengan 0 karena epsilon itu apa tadi epsilon di awal dia itu harus lebih besar dari 0 dan dia itu bukan merupakan bilangan positif, kita pasti temukan delta yang bersesuaian. Oke, jadi nanti pembuktian limit menggunakan epsilon delta ini kita tidak akan menyebutkan ya, kita tidak akan memilih epsilon karena kita harus epsilon itu berlaku untuk semua. Jadi untuk semua epsilon. Nanti kita akan tentukan deltanya itu seperti apa ya. Oke, setelah memahami bagaimana membuktikan limit dengan menggunakan definisi epsilon delta tadi, kita lanjut ke definisi limit sepihak ya. Jadi kalau kita sudah paham definisi limit tadi, ini akan sangat mudah untuk menentukan untuk menjabarkan definisi limit sepihak ini. Nah, jadi limit sepihak ini dia berhubungan dengan yang kita sudah tahu di video sebelumnya itu ada limit kiri dan limit kanan ya. Sehingga untuk definisinya menggunakan epsilon delta ini kita juga punya definisi untuk limit kiri dan limit kanannya. Nah, di sini yang akan saya tuliskan adalah definisi limit kanan karena definisi limit kirinya itu dia dimasukkan ke dalam latihan soal-soalnya. Kita lihat itu dikatakan limit x menuju c dari arah kanannya
untuk fx itu sama dengan L, itu jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari nol, terdapat delta lebih besar dari nol yang bersesuaian sehingga jika X kurang C kurang dari delta, ya ini tidak ada nilai mutlaknya. X kurang C kurang dari delta, maka nilai mutlak Fx kurang L itu kurang dari epsilon. Ya, pertanyaannya ini kenapa tidak ada nilai mutlaknya? Pertanyaan kenapa tidak ada nilai mutlaknya? Itu kan karena kalau misalnya kita lihat lagi ya, saya kasih ilustrasi di sini. Kalau di sini C, kalau misalnya X-nya dia bergerak ke arah kanan eh, dari arah kanan C itu berarti apa? Itu berarti X-nya itu lebih besar dari C ya. Sehingga yang kita punya jaraknya itu didapatkan dari X kurang C. Sehingga di sini tidak perlu nilai mutlak, langsung X kurang C kurang dari delta. Dari sini pasti kalian sudah bisa menebak bagaimana kalau untuk limit kirinya. Ya, jelas ya. Kalau limit kiri kan berarti dia dari arah kiri C, yang mana itu dia menunjukkan C-nya itu kurang dari X ya. C-nya kurang dari X itu berarti untuk mendapatkan jaraknya kita punya C kurang X ya. Jadi nanti yang akan terganti itu adalah bagian yang ini saja ya. Oke. Nah, pembahasan tentang limit sepihak tadi itu dia mengakhiri sesi kita di subbab 1.2 ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas subbab 1.3, tapi sekali lagi jangan lupa kalian harus menyaksikan contoh-contoh pembuktian limit dengan epsilon delta pada video saya yang lain. Oke, supaya kalian bisa paham. Karena kalau Anda paham itu akan sulit untuk memahami konsep limit seterusnya sampai ke nantinya kita tiba di konsep turunan. Selamat belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.